Uthman bin Affan, Khalifah Rashidah yang ketiga, radhiyallahu anhum. Uthman ini adalah sahabat Nabi yang pemalu sekali. Saking malunya, kata sebagian ahli sejarah Islam, dinukil athar tentang beliau saking malunya, sampai nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Saking malunya sama Allah. Satu waktu, Nabi SAW lagi duduk di sebuah kebun kurma. Salah satu tradisi Nabi SAW, kalau musim dingin, beliau suka berendam kakinya dengan air panas. Kalau musim panas, beliau rendam dengan air dingin. Waktu itu kebetulan lagi musim panas, Nabi SAW duduk di sebuah kebun, ada genangan air, beliau rendam kakinya, sambil gulung gamis beliau sampai di atas lutut. Maka ada satu sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Ya Rasulullah, saya mau jadi penjaga kebun anda ini, supaya nggak boleh sembarangan orang masuk." Kata Nabi SAW, "Jagalah, dijaga." Lewat Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Apakah Rasulullah di dalam, hai Abu Musa?" Kata Abu Musa, "Iya." "Baik, izinkan saya masuk." Kata dia, "Sebentar, saya tanya dulu Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan, saya izinkan kamu masuk. Kalau tidak, nggak boleh." Maka Abu Musa pun masuk, mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk ahli surga. Jaminan." Maka masuk Abu Bakar di kebun itu, duduk di sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW. Dia lihat Nabi gulung gamisnya sampai lutut, Abu Bakar juga ikut gulung sampai lutut, rendam juga kakinya di situ. Nggak lama kemudian Umar datang. "Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam?" SAW. Kata dia, "Iya." "Baik, izinkan saya masuk." Kata Abu Musa, "Sebentar, saya tanya Nabi dulu. Kalau Nabi SAW izinkan, baru kau boleh masuk." Maka masuk Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, Umar datang minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk ahli surga dan dia akan mati syahid." Jadi memang Umar bin Khattab kan waktu mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu', ya. Lagi sholat ditusuk sampai meninggal gara-gara itu, mati syahid. Maka Umar pun masuk, duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Dia lihat Nabi sama Abu Bakar lagi gulung gamis sampai lutut, dia juga ikut sambil berendam kaki di situ. Datanglah Uthman bin Affan. Ini secara kebetulan, dengan hikmah Allah begitu terjadi. Jadi mereka biasa tiap hari cari di mana Rasulullah, mereka ngumpul. "Hai Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam?" Kata Abu Musa, "Iya." "Izinkan saya masuk sebentar, saya tanya Nabi dulu." Tanya, "Ya Rasulullah, Uthman bin Affan minta izin." Kata Nabi SAW, "Izinkan dia masuk dan dia akan diuji di akhir hidupnya, serta dia akan mati syahid." Jadi di akhir hidupnya Uthman bin Affan banyak fitnah. Dikatakan dia nepotisme lah, dia apalah, segala macam fitnah yang tidak benar, sampai akhirnya terbunuh di tangan kaum Khawarij, orang-orang yang membenci kekuasaan beliau. Lalu kemudian masuklah Uthman bin Affan. Waktu Uthman bin Affan masuk di kebun itu, tiba-tiba Nabi SAW turunkan gamisnya, lututnya ditutup. Abu Bakar sama Umar tanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, anda nggak tutup lutut anda, kenapa waktu Uthman masuk anda tutup?" Kata Nabi SAW, "Tidakkah aku malu sama laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia?" Jadi Uthman bin Affan ini luar biasa, malaikat malu dengan dia. Kata ulama tadi, dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Saking hati-hatinya gitu ya. Uthman bin Affan juga ini termasuk orang satu-satunya dari umat ini, kalau beliau masih hidup sekarang, maka berlaku hadis ini. Jadi ini berlaku di masa beliau hidup ya. Kata Nabi SAW, "Hai muslimin, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Uthman bin Affan, karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya, kecuali karena wahyu dari langit. Allah yang suruh jadikan dia anak mantu." Jadi saking luar biasanya. Bicara masalah Uthman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, dan berhubungan dengan masalah keyakinannya, kalau Uthman ini, dia lebih banyak kepada kedermawanan. Dermawan sekali orangnya, royal di jalan Allah. Pernah satu waktu, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan bantuan dan sumbangan jihad waktu mau perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di akhir tahun 8 Hijriah, sebelum Haji Wada, melawan kerajaan Romawi. Rajanya waktu itu Herakl. Dia sudah tahu Nabi SAW dan dia seorang pendeta. Bahkan Herakl ini pernah dulu masuk Islam, lalu kemudian dia murtad kembali. Nabi SAW bentuk pasukan untuk menyerang Tabuk waktu itu, dan beliau suruh sahabat, "Ayo menyumbang jihad." Banyak sekali orang mau pergi, waktu itu 30.000 orang. Dan ada banyak di antara mereka yang tidak punya harta, tidak punya tunggangan, mau pergi ikut perang. Bagaimana caranya? Maka kata Nabi SAW, "Jihad, kumpullah harta kalian." Datanglah Uthman bin Affan lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya akan menyumbang 100 ekor kuda, lengkap dengan semua perlengkapannya.
baju perangnya, topi besinya, pedangnya, perisainya, makanannya, dan kudanya juga kuda-kuda perang. Mujahidnya tinggal naik. Kalau kita sekarang satu tank, siap semua dengan peralatan-peralatannya. Saya sumbang 100 ekor kuda, lengkap dengan semuanya. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan, hai Uthman. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman pikir tadi sudah cukup, ternyata masih kurang. Kata Uthman bin Affan, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor kuda, lengkap dengan perlengkapannya, sudah 200. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan, hai Uthman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman ini saking cintanya dengan sedekah, sampai begitu dia dengar siapa lagi mau nyumbang, dia nggak biarkan sahabat nyebut. Saya Rasulullah, kalau gitu 300 ekor unta, 100 ekor lagi saya kasih, lengkap dengan semuanya. 100 ekor kuda ini nggak gampang ya. Mungkin teman-teman di sini kalau pernah beli kuda tahu nilainya itu mahal sekali. Apalagi kalau kuda yang biasa dilatih berperang atau untuk tanding, itu mahal sekali. Ini 100 ekor dikasih cuma-cuma, mujahid boleh pakai. Pulang pun perang menang untuk mereka sudah. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan Uthman. Siapa lagi mau menyumbang? Nabi terus tanya, ya Rasulullah, saya sumbang lagi 100. Udah 400. Terus sampai sudah 9 kali. Udah 900 ekor nih. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Kata Uthman, ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90. Saya akan genapkan dengan 10 ekor unta, biar jadi 1000. Kata Nabi SAW, bagus, sumbanglah. Kata Nabi SAW, setelah itu tidak ada yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Lalu Nabi bilang, waktu itu kebetulan mujahid pada mau pergi nih, kan butuh air, isi kendi-kendi. Ada satu sumur punyanya orang Yahudi. Sumur ini oleh Yahudi dia tahu umat Islam butuh, dimahalin, dijual airnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membeli sumur rumat namanya, dijamin baginya surga. Uthman nggak pakai nunggu. Ya Yahudi, berapa kau mau jual? Orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian sebutin angka nggak masuk di akal. Sekarang pun tidak ada sumur semahal itu. Dia bilang 20.000 dinar emas. Kalau kita dalam rupiah 5-6 miliar. Tidak ada sumur begini. Di yayasan kami gali sumur 10 juta, 12 juta sudah gali sumur. Sumur 6 miliar ini sumur apa? Dia pikir Uthman tidak mau beli. Sengaja gitu. Kata Uthman, saya beli. Nggak pakai ditawar. Karena Rasulullah bilang, siapa yang beli sumur rumah, baginya surga. Dia beli surga ini. Datang, saya beli. Pulang, bawa 20.000 dinar emas, bayar. Saking gembiranya si Yahudi, kebetulan sumur itu ada di kebun kurma kecil. Kata dia, hai Uthman, ambil semua, sama kebun-kebunnya. Karena 20.000 dinar emas bisa beli 20 kebun kurma seperti itu. Uthman bin Affan itu masih haus teman-teman, dan tidak ada sumber air kecuali dari sumur zaman itu. Maka Uthman tidak minum seteguk air pun, kecuali dia sudah mengatakan, hai muslimin, ini wakaf buat kalian, silakan minum. Dan saking ikhlasnya Uthman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sumur itu masih ada. Sumur itu subhanallah, tidak ada sumur berumur sampai 1400 tahun masih bersih airnya. Di muka bumi ini tidak ada. Itu satu-satunya. Karena ikhlasnya sampai Allah berkahi. Bukan cuma itu, ada kejadian unik di sini Bapak Ibu sekalian. Di hari ini Uthman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Kira-kira di dalam kehidupannya Bapak Ibu, bisa nggak orang mati punya rekening? Apalagi Uthman hidup di tahun 30-an Hijriah, meninggalnya tahun 37 Hijriah. Bagaimana ceritanya bisa punya rekening? Jadi rupanya waktu Uthman bin Affan beli sumur itu dan kebun kurma itu, kan dia wakafin buat umat Islam, silakan ambil buahnya, ambil airnya. Rupanya Uthman bin Affan merawat kebun itu, ditambah pohon-pohon kurmanya, dikasih bibit-bibit yang bagus, dipekerjakan orang, sehingga lebih banyak hasil kurmanya. Dan setiap saat disedekahkan sama dia. Air boleh diambil, kurma boleh diambil. Waktu Uthman bin Affan mati, Ali bin Abi Thalib memasukkan dalam program pemerintah. Kebun Uthman diurus. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Uthman, setengah lagi diwakafin untuk Uthman. Artinya dijual lalu kemudian disodakahkan lagi buat orang lain. Atau ada juga yang disodakahkan dikasih cuma-cuma atas nama Uthman bin Affan. Khusus kurmanya, sumurnya nggak ada masalah. Yang jelas di zaman kerajaan Umayyah yang setelah Ali bin Abi Thalib mati tahun 40 Hijriah, berdiri kerajaan pertama dalam Islam tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di zaman kerajaan ini juga Abbasiyah setelahnya yang berkuasa tahun 132 sampai 656, juga Utsmaniyah yang runtuh tahun 1924 dari khilafah menjadi republika.
Dan sampai sekarang kerajaan Saudi, kebun kurma itu masih dirawat. Dan uniknya, kebun kurma itu, kalau saya tidak salah ini ya, setengahnya masih dikasih kepada ahli waris. Ada juga kalau tidak salah saya dengar cerita, semua hasil kebun kurma itu diwakafkan buat Utsman bin Affan. Tapi program pemerintah. Jadi pemerintah yang rawat kebun itu, hasilnya berapapun, diwakafin buat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan? Dibukakan rekening atas nama Utsman, walaupun orang yang sudah mati, oleh pemerintah Saudi. Semua hasil kurma itu ditaruh di rekeningnya. Saya tidak salah jutaan atau sampai sudah 1 miliar rial, besar sekali. Dan sekarang pemerintah Saudi membeli tanah yang ada di dekat Masjid Nabawi. Subhanallah, itu dulu rumahnya Utsman bin Affan. Dibeli dari uang itu. Lalu akan dibangunkan hotel bintang 5, juga diwakafkan buat Utsman bin Affan. Lihat bagaimana berkahnya sedekah itu kalau ikhlas karena Allah. Sampai 1400 tahun masih berlaku. Bahkan sampai dia sudah meninggal orangnya, miliaran masih berjalan. Padahal bukan perusahaan ini. Hikmah Allah datang seperti itu. Dan kenapa Utsman mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Beli sumur 20.000 dinar emas tanpa negosiasi. Dan dia tahu, yakin Nabi SAW bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kalau Bapak Ibu mau kaya, sedekah. Royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Karena ini di jalan Allah. Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah.